Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Senang kembali bertemu dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Dalam program kita dari rumah ke rumah, dalam episode kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan tentang harta kekayaan. 3 episode yang lalu berturut-turut kita sudah membahas tentang harta kesayangan Tuhan, harta yang berharga dan harta yang indah. Dan kali ini, episode ini kita berbicara tentang harta hikmat yang tersembunyi. Kita tahu bahwa kitab Kolose berbicara tentang keutamaan Kristus mengatasi semua apa yang ada di dunia ini. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga dikatakan, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan." Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Harta hikmat yang tersembunyi di dalam Kristus. Secara konteks, ayat ini didahului dengan pemaparan yang panjang lebar, jelas, lugas, tuntas tentang Kristus. Keutamaan Kristus dipaparkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus hendak menentang pandangan falsafah, worldview, apa yang dipikirkan oleh orang-orang tentang dunia, terutama tentang filsafat. Sang Logos yang berada di atas segala-galanya, Sang Logos yakni Kristus yang berada di atas semua ilmu, di atas semua pengetahuan, semua filsafat, semua hikmat. Sungguh-sungguh Paulus mau memaparkannya kepada orang-orang atau jemaat di Kolose melalui suratnya. Dia adalah gambar. Paulus berkata, "He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Yang semula, yang pertama dari semua yang telah dijadikan, yang dari semua yang telah diciptakan. Sampai akhirnya Paulus harus berkata, di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ini penting sekali bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen itu semestinya didapati lebih berhikmat berlipat-lipat ganda, lebih berpengetahuan, lebih arif, lebih bijaksana dari semua orang-orang lain di muka bumi ini. Saya tidak berkata bahwa kita ini harus menjadi juara kelas, harus menjadi ranking 1, dan kalau tidak ranking 1 tidak berhasil. Ini berbicara tentang hikmat. This is about wisdom. Di sini penting sekali bahwa filsafat dunia ini semestinya berada di bawah pengetahuan pengertian akan hidup di dalam Kristus bagi orang-orang percaya. Nah, saudara kekasih, kita perhatikan baik-baik. Hal ini perlu sekali kita sadari. Jangan sampai orang Kristen, kita orang percaya yang percaya mengandalkan Kristus bisa diperdayakan oleh dunia ini. Kalau kita melihat dari konteks penulisan Rasul Paulus kepada dengan suratnya kepada jemaat di Kolose, dia paparkan bahwa kalian ini tidak semestinya bisa diperdaya oleh dunia ini.
Kata diperdaya itu sama dijadikan tidak berdaya. Diperdaya sama dengan diperlakukan semena-mena, diperlakukan dan sampai tidak bisa melawan. Diperdaya dibuat sampai terbius, tertipu dengan tipu daya, dijadikan tidak sadar dan ditundukkan, ditaklukkan. Nah, orang Kristen tidak mungkin ditaklukkan oleh dunia ini, karena di dalam Kristus yang ada di dalam kita tersimpan, tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan, sebab firman itu adalah Dia, dan firman yang tertulis juga adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus semestinya tidak lagi terperdaya oleh dunia ini. Apakah lewat hawa nafsu yang murah? Apakah dengan kebodohan? Apakah dengan keserakahan, hedonis, konsumerisme, keinginan untuk memiliki segala sesuatu dengan keinginan yang tak terbatas? Juga mungkin harusnya kita bisa lebih cakap, lebih cerdas secara rohani. Bukan cuma cerdas, pintar dalam arti IQ, tapi juga cerdas secara rohani, kuat karena ada hikmat dan pengetahuan. Kepada Filipi, kepada jemaat Filipi, kepada orang-orang di Filipi, Paulus berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi hikmat dan pengetahuan ini adalah harta yang tersembunyi dalam Kristus, sementara Kristus bersama-sama dengan kita tersembunyi di dalam Allah. Itu sebabnya kita yang percaya beroleh harta hikmat ini, sehingga hidup kita di muka bumi ini tidak mungkin dipedaya baik oleh hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan rupa-rupa dosa dan kuasa-kuasa penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Masih dari saya, Pendeta Henry Donald Sirait, dalam program Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.